Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1. Saya Ali Sofyan dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, calon guru penggerak angkatan 10. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Sedangkan pengajaran diartikan sebagai aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan, antara pendidikan dan pengajaran itu tidak bisa dipisahkan. Pendidikan yang memerdekakan. Sebagai seorang guru, kita harus paham bahwa satu, pendidikan itu menuntun. Kemudian adanya kodrat zaman dan kodrat alam serta budi pekerti. Pendidikan menuntun artinya adalah bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun berkembangnya kekuatan kodrat yang ada agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Kemudian, anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Namun pendidik harus menjadi pendamping serta memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan berakibat mencelakakan diri. Itulah pendidikan yang menuntun. Kemudian kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman dan kodrat alam diartikan sebagai kebutuhan pendidikan anak itu berbeda-beda sesuai dengan kultur maupun zamannya. Kebutuhan pendidikan anak yang lahir di daerah alam pantai tentu berbeda dengan pendidikan anak di daerah alam pegunungan. Yang berarti sosial kultural daerah juga harus diperhatikan di sini. Pendidikan pada zaman kita waktu dulu sekolah itu tentunya berbeda dengan pendidikan zaman anak sekarang. Makanya kita tentukan tidak boleh disamakan pendidikan zaman dulu dengan sekarang. Sedangkan budi pekerti diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Atau dengan kata lain, budi pekerti bisa diartikan sebagai perpaduan cipta atau kemampuan kognitif, kemudian rasa, kemampuan afektif, sehingga menghasilkan karsa atau kemampuan psikomotor. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, saya hanya mengajarkan ilmu atau hanya sekedar mentransfer pengetahuan. Yang kedua, saya hanya mengejar target nilai pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan yang ketiga adalah guru merupakan pusat pembelajaran atau teacher center, semuanya terfokus pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa dalam pembelajaran seharusnya seorang guru harus melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan cara menuntun laku siswa. Dalam menuntun laku siswa, kita ada 2 strategi. Yang pertama adalah menghamba pada murid, dan yang kedua menyiapkan strategi yang tepat. Menghamba pada murid diartikan sebagai kegiatan yang mana adalah agar supaya segala kebutuhan siswa untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dapat terpenuhi. Itu namanya menghamba pada murid atau student center. Sedangkan menyiapkan strategi yang tepat diartikan bahwa tujuannya itu untuk apa? Agar pembelajaran mampu merangsang tumbuh baik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Ketika menghadap pada siswa, anak dibebaskan belajar sesuai dengan bakat dan minat, tetapi tetap dengan tuntunan dari guru. Agar apa? Agar anak tidak terseret dalam kesalahan. Ketika menyiapkan strategi yang tepat, strategi yang digunakan adalah strategi yang mengikuti perkembangan zaman. Agar apa? Agar pembelajaran menjadi menarik dan efektif. Sedangkan yang kedua, ketika menyiapkan strategi yang tepat, anak diberi wadah untuk berekspresi, mengemukakan pendapat,
berkreasi, tapi dengan tetap menjunjung tinggi budaya luhur bangsa. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya: 1. Merancang strategi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Artinya adalah strategi yang dirancang diarahkan untuk merangsang kemampuan berpikir dan bernalar kritis siswa. 2. Saya akan lebih mengenal karakter dan latar belakang anak. Dengan mengenal karakter dan latar belakang anak, diharapkan guru akan lebih mudah dalam menuntun anak sesuai bakat dan minat masing-masing anak. Dan yang ketiga, memperbaiki kemampuan mengajar saya. Kemampuan mengajar harus saya upgrade sesuai dengan perkembangan zaman. Agar apa? Agar supaya saya bisa menuruti apa yang diharapkan anak-anak dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oke ya, demikian ya koneksi antar materi modul 1.1. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu ataupun referensi dalam menyusun pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.